Selamat pendeta. Selamat. Pendeta John Madelo punya anak. Pendeta John Madelo punya anak. Iya. Ya, benar. John Madelo teman saya di Unclub. Oke, Selamat, Pak Pendeta. Selamat. Baik, jadi terima kasih, puji Tuhan, untuk satu kesempatan yang telah dipercayakan kepada saya pribadi. Beberapa minggu yang lalu, Bapak Lloyd Simorangkir telah menghubungi saya. Dan boleh tahu suara saya jelas terdengar? Oke. Dan deal untuk diminta untuk membawakan kesaksian dalam pelayanan. Jadi saya antara confused antara kesaksian atau pembawaan firman. Tetapi tadi saya tanya apakah harus dengan PowerPoint, dan diminta untuk bisa dengan PowerPoint. Wah, ini berarti tidak hanya sekedar kesaksian, karena kesaksian mungkin tanpa PowerPoint. Dan setengah jam tadi saya coba untuk siapkan tambahannya. Terima kasih kepada Gembala Jemaat, Pendeta Yoram, dan juga Ibu ya. Saya lihat juga ada Pendeta Boyo. Ini umur panjang. Tadi barusan telepon dengan Pendeta Freddy Boyo di Surabaya. Saya pikir keluarga, kerabat, Tuhan memberkati. Dan juga ada orang tua kami ini, Om Wewengkang. Terima kasih. Jadi ada banyak yang saya kenal ya. Bahkan tua-tua jemaat. Ada Bapak Suyatno, dan kemudian dari Shuttle, waduh, Bapak Yobi Nelwan, ya, dan tentunya kita semua yang tergabung malam hari ini. Baik, ketika diminta untuk memberikan kesaksian, saya coba mengingat kira-kira kesaksian apa yang boleh saya bagikan tepat dengan situasi yang ada sekarang ini. Dan dalam hidup saya ada dua peristiwa yang luar biasa yang saya alami, dan semoga ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara-saudara yang ada di Colorado dan juga di sekitarnya dimanapun saja Bapak Ibu Saudara berada, sehubungan dengan kita sedang menghadapi dan menggumuli akan COVID-19. Sejatinya tidak hanya di Amerika tetapi di Indonesia sangat-sangat sulit dan terdampak luar biasa. Dan ada anggota-anggota yang harus kehilangan pekerjaan, ya. Kemudian pengurangan jam kerja, mereka harus beralih untuk mencari pekerjaan yang ya bisa yang penting menyambung hidup. Bahkan ada yang terpapar, ada yang sakit, ada yang sudah disembuhkan, tetapi ada yang diizinkan Tuhan. Tua-tua gereja, pilar-pilar gereja dari conference di mana kami melayani. Saya pikir juga hal yang sama yang ada di Colorado. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka dengan itu saya mengingat untuk satu pemikiran, yaitu berbicara mengenai God's provision atau persediaan Tuhan. Saya dasarkan untuk kesaksian dan perenungan pada malam hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6-7 firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini cukup familiar, kita mungkin menghafalnya, kita tahu, menguasainya. Saudara lihat, ayat 6 ini luar biasa. Dia katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Tetapi jika kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang sulit, diajak untuk bawa segala hal di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka hasilnya adalah kita akan mengalami satu hal yang luar biasa, disebutkan damai sejahtera Allah. Ketika kita memasrahkan hidup kita, maka Tuhan akan memberikan satu keyakinan atas apa yang kita minta, kita mohon, dan kita yakin bahwa Allah akan memberikan jawaban itu, maka dalam seketika perasaan kita akan dipenuhi dengan damai. Saya tahu berapa kali saudara menghadapi masalah yang sulit, beban hidup, dan kemudian saudara berdoa sungguh-sungguh. Saya pikir sangat sering. Saya pribadi walaupun pendeta, saudara, kami pernah dalam pergumulan berdoa dan menangis luar biasa. Dan dengan menyerahkan hidup secara total, maka perasaan damai itu kemudian dirasakan. Dan dikatakan melampaui segala akal. Jadi terkadang jawaban-jawaban doa yang kemudian terbukti itu di luar dari cara berpikir kita. Terkadang itu dijawab, kita berpikir mungkin kira-kira demikian. Ternyata melampaui dari hal-hal yang kita pikirkan. Itu menunjukkan Allah kita begitu dahsyat. Baik, tanpa membuang waktu, saya pikir seharian Bapak Ibu Saudara sudah capek untuk kerja. Maka malam hari ini saya akan berbagi ada 2 kisah yang saya alami waktu berada di Balikpapan, ya, dan kemudian berada di Medan. Semoga yang mungkin dulu pernah kerja dari Balikpapan sebelum bermigrasi ke state mungkin bisa mengingat memori tentang Balikpapan. Tapi sebelumnya, saya mau ajak saudara kepada satu kisah yang terambil dari pengalaman Elia. Saya pikir semua kita mengetahuinya. Bagaimana Elia bisa terhubung dengan persediaan Allah. Baik, ayatnya terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 3 sampai 4, ayat 3-4. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ada 2 kali dalam peristiwa ini bahwa Elia mengalami persediaan Allah. Yang pertama di Sungai Kerit, dan yang kedua adalah di Sarfat. Saya pikir ini adalah kesatuan cerita, ya, satu cerita yang bisa di Oke, baik. Jadi kalau saudara perhatikan, ada perintah Tuhan, ada firman Tuhan kepada Elia adalah pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di
tepi sungai Kerit. Baik, untuk boleh mendapatkan persediaan Allah yang disebutkan di ayat ini adalah engkau akan mendapatkan minum, engkau akan mendapatkan makanan. Ingat, ayat ini muncul setelah Elia sampaikan kabar yang luar biasa, menakutkan Raja Ahab, bahwa dia katakan tidak akan ada turun hujan. Dan antisipasi akan situasi ini, maka Allah merencanakan persediaan bagi nabinya sendiri. Ini poin yang baik, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Elia bisa menerima akan mengalami persediaan Tuhan? Hanya satu. Itu akan terjadi, saudara, saya balik kepada frase ini di dalam Alkitab. Saudara lihat bahwa di bagian akhir, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau di sana. Ini luar biasa, menarik. Kata lain bahwa persediaan itu akan boleh dinikmati jika Elia menurut firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Elia adalah pergi. Ya kan? Tuhan katakan pergilah, berjalanlah, dan bersembunyilah. Elia tidak akan pernah mendapatkan persediaan itu di sana jika dia tidak menurut. Oke, selanjutnya mari saya tunjukkan lagi kepada saudara bagian yang kedua. Bagian yang kedua sama. Ketika sungai Kerit itu kering, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah. Oke. Kemudian pergilah ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Luar biasa, saudara. Kata-kata ini selalu seperti berformula. Ada perintah untuk pergi, firman Tuhan untuk pergi, kemudian menunjukkan satu tempat di mana dia harus pergi, dan kemudian tidak hanya itu. Kalau kita baca lanjutnya adalah ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Needs yang dibutuhkan oleh Elia adalah makan dan minum selama musim kemarau. Dan lagi-lagi formula ini dimunculkan bahwa persediaan Tuhan untuk makan minum itu tersedia. Dan selalu kata di sana itu muncul. Dan luar biasa, dalam Tuhan mempersiapkan persediaan Allah bagi dia, maka saya balik di ayat sebelumnya, ayat 34, dikatakan bahwa burung-burung gagak telah kuperintahkan. Kemudian ayat 9 dikatakan bahwa ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda. Ini luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat mana kita mau untuk mendengar firman Tuhan dan kita mau menurut firman Tuhan, maka persediaan Tuhan itu selalu akan ada. Dan yang luar biasa lagi, di mana Tuhan mau menyiapkan akan persediaan Allah ini, Tuhan membuat beragam hal yang boleh menyediakan. Tuhan menunjukkan kuasanya dalam menghadirkan persediaan ini. Baik, saya coba lanjut. Dan saudara lihat, dalam mengalami persediaan Allah,
maka inilah yang terjadi. Elia diperintahkan ke Sungai Kerit dan ke Sarfat di Sidon, karena hanya di sanalah persediaan Allah itu ditemui. Kemudian Elia dia mengalami atau mendengar dan menurut akan firman Tuhan. Dia juga mengikuti rencana Tuhan, karena rencana Tuhan adalah membawa dia ke Sungai Kerit, menyuruh dia juga ke Sidon di Sarfat, dan mendapati dia secara otomatis mengalami akan persediaan Tuhan yang luar biasa. Dan untuk mengalami persediaan ini, sama halnya dengan kita harus percaya bahwa Allah menyediakan akan keperluan kita. Saudara lihat bahwa Allah menyediakannya secara melimpah. Pengalaman daripada Elia waktu di Sungai Kerit, Tuhan mengirimkan roti setiap pagi. Dan Tuhan menyediakan daging di setiap sore hari. Dan demikian juga ketika berada di Sarfat, Tuhan menyediakan roti baginya. Kemudian, yang berikutnya bahwa Allah menyediakan tepat waktunya, bukan dengan waktunya kita. Saudara bayangkan bahwa ketika Sungai Kerit ini perlahan-lahan dia mulai kering, apakah Elia gugup dan kemudian di setiap hari dia mengecek, Tuhan ini kok sementara semakin menurun 5 cm, 5 cm, 5 cm, air ini semakin habis. Dia tidak komplain untuk hal itu dan dia tahu dampak untuk hal itu. Namun tetap dia menikmati persediaan Tuhan. Ketika sungai itu benar-benar kering, barulah Tuhan menyuruh dia melanjutkan perjalanan menuju ke Sarfat. Saya dapati bahwa Elia datang dari Tisbe Gilead. Saudara boleh temukan itu di ayat 1, ya, ayat pertama. Dan untuk datang ke Ahab, ke arah barat, jadi Tisbe Gilead ini ada di bagian timur. Dia pergi ke hadapan Ahab untuk memberitakan pekabaran kepada Ahab. Sebetulnya kalau kita mau lihat di peta, Kerit, Sungai Kerit dengan rumahnya sendiri, asalnya Tisbe Gilead, sangat-sangat dekat. Tapi kita nak tahu bagaimana Tuhan memerintahkan dia untuk harus pergi ke sana dan bersembunyi di sana. Dan saya nak tahu saudara, kalau saya sudah melihat bahwa ada beberapa dari saudara-saudara untuk melepas kepenatan, kejenuhan, untuk pergi ke gunung-gunung, ya, saya lihat di Facebook untuk ya sekedar untuk menghibur diri, retreat atau ya sejenis relax untuk dapatkan ya seperti untuk weekend, ya. Coba pernah saudara bayangkan tanpa ada tenda, ya, enggak ada selimut, enggak ada jaket yang kemudian berada di hutan yang asing bagi Elia. Itu bukanlah tempat yang nyaman. Kalau seandainya Tuhan, dia bisa komplain, Tuhan ya kalau ini dekat, kenapa saya nak pergi pulang saja ke rumah? Ke rumah bisa ketemu dengan keluarga, saya bisa tidur dengan nyaman di tempat tidur saya. Tapi itulah bentuk daripada ketaatan mengalami akan firman Allah karena firman Allah ditujukan kepadanya. Dan saudara lihat dia harus berjalan jauh ke utara. Itu kurang lebih ada 80-an mil untuk berjalan kaki. Dan tidak heran ketika dia bertemu dengan perempuan janda Sarfat
Yang pertama dia minta adalah boleh minta sedikit, minta air, ya. Baru kemudian minta roti dan tentunya dia lapar. Baik, saya kembali kepada poin selanjutnya, dan Allah menyediakan dalam cara yang tidak kita duga, dan yang terakhir bahwa Allah menyediakannya melalui kasih karunia-Nya, bukan didasarkan pada kebaikan-kebaikan kita. Baik, ini yang boleh kita bisa lihat bagaimana Allah menyediakan akan persediaan bagi Elia, di mana Tuhan mungkin melalui natural means, kata lain memang sudah ada seperti itu, ya tinggal ambil minum dari sungai yang sedang mengalir. Tetapi Tuhan juga bekerja dengan supernatural means. Mana mungkin ada agak nak masuk di akal bagaimana mungkin Tuhan bisa menggunakan burung gagak. Dan kemudian burung gagak ini, saudara, adalah burung haram. Kalau saudara mau lihat burung gagak, ini adalah burung rakus. Bayangkan bagaimana Tuhan bisa berkuasa mengatur akan hewan yang rakus, yang haram, untuk bisa menjadi pertunjukan pemeliharaan Tuhan bagi Elia. Dan itu mungkin hewan haram. Tetapi yang berikutnya adalah menyediakan seorang perempuan kafir. Ya, ini tadi binatang haram, ini sekarang berikutnya adalah perempuan kafir. Tapi saudara, luar biasa, unik cara Tuhan. Jadi kata lain, Tuhan boleh menyediakan, memberikan persediaan Tuhan itu dengan berbagai cara, bahkan melampaui akan cara berpikir kita. Dan untuk bagian selanjutnya, saya ingin masuk kepada, karena malam hari ini adalah kesaksian dan doa, dan diminta untuk saya boleh berbagi pengalaman, maka saya ingin untuk berbagi dengan saudara pengalaman yang setidaknya boleh menolong kita memahami akan bagaimana menguatkan saudara, bagaimana Tuhan itu tetap mengontrol, mengendalikan akan kehidupan kita. Baik, ya ini slide-nya, bahwa Tuhan memelihara Elia melalui burung gagak, unclean animal, dan kemudian dengan janda Sarfat, Gentile woman. Oke. Baik, saya kembali kepada pengalaman waktu saya ke Balikpapan. Dan ke Balikpapan ini adalah pengalaman saya yang pertama, dan ya baru kali itu, belum ada kunjungan saya yang kedua. Kata lain, sudah waktu itulah saat mana saya boleh bagikan kepada saudara yang pertama kali untuk ke Balikpapan. Baik, ketika saya tiba di Balikpapan, di Bandara Sepingan, maka saya tidak punya ide, no idea. Saya harus kemana dan saya harus mau ke siapa. Saudara, ini luar biasa. Dan apa yang saya lakukan? Ini pertama kali saya datang ke Balikpapan. Saya pergi ke satu pojok, di sana ada ATM, dan kemudian saya berdoa. Waktu itu saya sedang menyelesaikan tugas belajar di Filipina, dan saya mencari dana untuk uang kuliah, ya, karena waktu itu pergi dengan status self-supporting student. Jadi saudara, Bapak Ibu saudara yang terkasih, akhirnya saya putuskan untuk jual buku di Balikpapan.
Dan ketika selesai berdoa, terlintas dalam benak saya, ada teman saya tapi non SDA, waktu kuliah di Unclub sama-sama. Namanya Glenn Tanot. Tapi lucunya, nomor teleponnya itu ada di phone book saya, di kontak saya. Dan saya coba, ini sudah lama sekali. Tapi kemudian ketika nama itu muncul, saya ingat dia datang dari Balikpapan, saya tidak kenal yang lain-lainnya, dan kemudian saya coba telepon. Ternyata saudara nyambung. Ketika dia diarahkan, bro, kalau mau ke Advent, boleh naik taksi saja, dan kemudian turun di gereja Agape. Jadi dia kasih arahan dan kemudian saya ikuti. Saudara, saya berdoa terus, kira-kira Tuhan tolong bantu saya, apa yang harus saya lakukan. Dan benar saudara, tiba di depan gereja itu hari Rabu sore, dan saya lihat ini sekolah luar biasa, besar, ada gereja besar. Saya menuju ke pintu gereja, ke gerbang gereja. Sampai di sana ada seorang yang sedang menyapu. Kemudian saya menegur, selamat sore, selamat sore. Dia berbalik dan kemudian dia kaget. Saya juga kaget, saudara. Mengapa? Ternyata orang ini saya kenal. Dia adalah Bapak Yunus Kanal. Namanya, farmnya, marganya Kanal. Dia pernah canvas sama-sama dengan rombongan dari Manado ke Tobelo. Waktu itu orang tua saya melayani jemaat-jemaat di Tobelo, Almere Utara, dan sangat dekat dengan mereka. Saya menjual buku ikut di usia waktu SMP. Jadi mereka yang mengajak untuk boleh dan cukup mencintai jual buku, ya. Dan saudara tahu, akhirnya dia langsung ringkas semua, kemudian ayo ke belakang, ke belakang. Rumahnya ada di belakang, lewat sungai, dan kemudian di sana sudah ditunjukkan, kamu tinggal aja di sini. Malam itu, malam permintaan doa, hari Rabu, tapi tidak dilaksanakan di gereja Agape, ada gabungan di satu jemaat. Ketika saya tiba di sana, sudah terlambat, duduknya di belakang, ketika melihat ke depan, ada seorang di depan yang kemudian pola toleh ke belakang terus sambil menunjuk saya ini siapa? Saya tidak kenal. Lama-kelamaan saya baru ingat bahwa dia adalah pendeta, sahabat saya, pendeta Alberto Tulalesi. Waktu itu beliau adalah sekretaris dari daerah tersebut. Saudara, saya ternyata merasa saya tidak sendirian di kota ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika selesai acara, dia langsung datang, dia rangkul, kamu ngapain ke sini? Saya ceritakan bahwa saya akan menjual buku-buku yang saya bawa. Oke, kamu di mana? Akhirnya saudara, saya tidak jadi tinggal di rumah daripada Bapak Yunus Kanal. Saya ambil barang-barang, dia minta untuk harus tinggal dengan dia. Luar biasa Tuhan itu. Sesuatu yang tidak dapat saya pikirkan, nak masuk akal saudara, secara terinci itu terjadi dan luar biasa. Dan bayangkan saudara, yang ajak saya untuk jual buku dari rumah ke rumah adalah sekretaris daerah di tempat itu. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana hasilnya. Besar, luar biasa berkat Tuhan. Dan poin kesaksian berikutnya yang boleh saya bagikan adalah pengalaman saya ketika berada di Medan. Sama kisahnya, tapi di beda waktu, beda kesempatan. Waktu itu masih bandaranya bandara lama, ya, airportnya lama di Polonia. Dan sekali lagi, saudara,
Saya datang setelah keluar, sebelum keluar, saya tidak mau keluar terlebih dahulu, karena kalau keluar sudah banyak orang yang mau nanya, kamu mau kemana? Naik taksi dan segala macam. Saya langsung ambil tempat, kemudian saya berdoa, Tuhan, ini pertama kali saya datang ke Medan. Saya tidak tahu Medan dari kota Medan. Dan kiranya Tuhan tolong bantu. Saudara, memang terlintas dalam benak pikiran saya adalah Rumah Sakit Advent Medan. Ya, dengan percaya diri saudara, saya keluar, kemudian saya coba tanya-tanya dulu, tarif taksi ini berapa? Dan kemudian benar, saya ambil taksi, kemudian diturunkan di depan rumah sakit kita. Setelah sampai di sana, ada satu nama yang kemudian terlintas berikutnya, adalah Dr. Ruben Supit. Waktu itu beliau masih di sana. Jadi saya langsung bergegas untuk naik ke ruangan-ruangan mereka dan menawarkan buku yang saya bawa dari Filipina. Dan saudaraku yang terkasih, akhirnya ya ada yang ambil bagian. Hari itu belum ada yang ambil bagian. Dan akhirnya saya turun kembali, saya berdoa, Tuhan, terus langkah berikutnya saya harus kemana? Saya nak kenal siapa-siapa. Saya mondar-mandir saudara, dari hallnya rumah sakit, kemudian saya keluar ke jalan, kira-kira ada ide apa yang harus saya terpikir dan kemudian saya lakukan. Tidak ada. Tiba-tiba ada seorang yang berjalan dari luar mau masuk gerbangnya rumah sakit. Saya berdiri di sana. Dan kemudian saya menatap, wah, pendeta ini saya kenal. Dia adalah pendeta Lasno. Dan ya itulah ya. Dia saya kenal, tetapi beliau tidak mengenal saya. Jadi saya sapa, Pak Pendeta. Dia agak bingung. Saya perkenalkan, saya Pendeta Medelu dari Jawa Timur. Ini sudah mulai terbuka. Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian dekat. Cerita sambil masuk. Saya tanya, kenapa pendeta datang ke sini? Rupanya istrinya sakit. Dan kemudian saya datang, jenguk, kemudian mendoakan beliau. Kemudian hari itu tadi pagi tiba dan kemudian sekarang sudah mulai siang. Saya masih belum punya ide harus kemana selanjutnya. Saudaraku, saya mondar-mandir dari resepsionis, kemudian meja administrasi, dan kemudian kembali saya ke jalan, saya doa, Tuhan, apa yang harus saya buat? Tiba-tiba saya melewati ada tempat brosur-brosur di sana, dan saya coba lihat-lihat, saya baca. Ketika saya mengangkat brosur yang di belakang, saya terkaget-kaget, saudara. Hampir tidak dapat dipercaya. Apakah benar brosur ini demikian? Ternyata, saudara, di brosur itu adalah brosur wellness center. Dan di brosur itu bagian depan terpampang wajah yang tidak asing bagi saya. Itu adalah Tante Shan. Dia pernah bekerja di wellness center di Malang. Jadi, apa dia di sini? Saudara, kemudian saya langsung berlari tanya ke orang, perawat-perawat di sini, mana wellness center itu di mana? Saudara, dikasih tunjuk. Harus jalan terus ke belakang, melewati ada gedung ADRA, dan terus ke belakang di sana ada wellness center. Saudara, hati saya luar biasa gembira. Dan kemudian sampai di sana, baru mau masuk, ada seorang wanita yang menyapa. Pak Pendeta, apa kabar?
Saudara, dia bukan Tante Sian. Dia adalah Yeni. Ternyata Yeni ini diajak juga oleh Tante Sian untuk boleh sama-sama melayani di Wellness Center. Ayo masuk, duduk. Dia langsung ambil cellphone-nya dan kemudian menelpon Tante Sian. Tante Sian waktu itu ada di Brastagi untuk mengambil buah-buah dan lain-lain untuk keperluan Wellness Center. Setelah nyambung, handphonenya dikasih kepada saya. Dan kemudian saya menerima. Kemudian pendeta, jangan kemana-mana. Ada satu kamar di atas, pendeta harus tinggal di sini selama ada di Medan. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Dan itulah yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mau bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada banyak hal yang luar biasa yang bisa Tuhan nyatakan bagi kita. Dan untuk itu, saya kembali kepada teks kita pada malam hari ini. Dia sebutkan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 12, beberapa ayat lanjutan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 2 ayat terakhir 13-19, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kiranya melalui pengalaman yang sederhana, ada banyak pengalaman saudara, tetapi ini boleh saya bagikan untuk kepujian hormat bagi Tuhan dan boleh menguatkan saudara-saudara tantangan hidup apapun yang saudara hadapi, pekerjaan, kesehatan, ya, untuk Tante siapa tadi? Ya, jadi kita tetap terus percaya, nyatakan segala keinginan-keinginan kita di dalam doa. Allah Maha mendengar. Ada satu lagu, Yesus hanya sejauh doa. Andaikan memang doa itu tidak lagi berkhasiat, stop untuk berdoa. Tetapi selagi kita punya kesempatan dan doa itu terbukti khasiatnya, Tuhan terus akan menolong memberkati kita. Tapi ada syaratnya saudara, seperti dengan Elia, kita harus mengikuti perintah Tuhan, firman Tuhan, hidupkan, jalani, dan kita akan mendapatkan persediaan itu di sana. Kalau kita melanggar, ya, kalau kita berseberangan dengan kehendak perintah Tuhan, maka otomatis persediaan itu tidak ada di sana. Demikianlah yang boleh saya bagikan, kesaksian dan firman Tuhan boleh menguatkan Bapak Ibu, Saudara-saudara yang ada di Colorado, Seattle, maupun dimanapun saja berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Pendeta. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Terima kasih pendeta. Terima kasih. Amin. Amin. Kita dikuatkan dari malam ke malam. Firman Tuhan yang selalu memberikan kita untuk menghilangkan kekhawatiran, kecemasan.
Bahagia hidup dengan Amin. Yesus. Dipelihara Tuhan terus. Amin. Jangan takut kesusahan, Tuhan pelihara. Amin. Oke, terima Amin. kasih. Kami beri kesempatan kepada Simpson Pangaribuan untuk membawakan lagu spesialnya. Kami persilakan Simpson. Kesempatan yang indah ini. Selamat pagi, selamat malam. 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 Pagi malam. Aku suka dalam kerja rajaku, oh betapalah senangnya. Tiada lain kerja yang beri senang sungguh dalam kerjanya raja. Kerja bagi rajaku dengan segala kuatku, karena dalam kerja itu ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja rajaku, oh betapalah senangnya. Dalam suka nyanyi selalu dalam kerjanya raja. Kerja bagi rajaku dengan segala kuatku, karena dalam kerja itu ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja rajaku, oh betapalah senangnya. Harta dan tenaga ku serah padu dalam kerjanya raja. Kerja bagi rajaku dengan segala kuatku, karena dalam kerja itu ku dapat berkat teguh. Karena dalam kerja itu ku dapat berkat penuh. Amin. 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 Terima kasih, Simpson. Kami persilakan pendeta doa tutupnya. Doa tutup ya. Mari kita tunduk kepala kita bersatu dalam doa. Kami puji muliakan Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, Allah yang selalu peduli akan kehidupan kami. Satu rambut pun yang jatuh diketahui oleh Tuhan. Engkau yang mengetahui, Maha tahu untuk masa-masa depan kami. Tuhan, hari ini, malam ini, Tuhan sedang mengajak kami semua untuk belajar percaya akan persediaan Tuhan terbaik bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu dan pengalaman akan boleh menguatkan, meneguhkan kami bahwa kami hidup di dunia ini hanya sementara, dan dalam pergumulan hidup kami di masa-masa pandemi susah hari ini, penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian kami. Tuhan memelihara kami. Oleh kasih setia-Mu Tuhan, kami boleh menikmati untuk semua kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, kiranya berkat sorga boleh menjadi bagian seluruh anggota-anggota jemaat yang ada di CSDAK, maupun yang boleh bergabung bersama dengan jemaat ini, mulai dari gembala terkasih, keluarga hamba Tuhan, pendeta Yoram, dan tua-tua elders yang ada di jemaat, dan semua yang telah bekerja di balik suksesnya untuk pelaksanaan ibadah online dari malam ke malam. Kiranya melalui event ini, kerohanian jemaat makin dikuatkan dan diteguhkan, diberkati Tuhan juga untuk semua usaha pekerjaan, mata pencarian yang sedang dilakukan.
Kami percaya Tuhan, Engkau maha baik, persediaan-Mu akan selalu ada bagi kami. Terpujilah Tuhan sekarang untuk selamanya. Inilah doa kami. Terimalah peribadatan kami malam hari ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin.